Teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini masih dalam pembahasan tanaman porang. Di bulan Mei 2022 ini kita melihat fenomena yang sangat berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Bagaimana kita melihat grup-grup tentang porang atau tanaman porang atau budidaya porang ini mulai sepi, dan bahkan sentimen-sentimen atau komentar-komentar negatif yang memenuhi beranda-beranda di grup-grup tanaman porang. Apa yang menyebabkan seperti itu? Semua karena harga porang yang belum menentu hari ini dan bahkan turun sampai setengah dari tahun 2021 kemarin. Kita melihat isi dari grup-grup porang, baik itu di Facebook ataupun di WA, ini semuanya menandakan bahwa animo ataupun semangat dari teman-teman pembudidaya porang ini menurun drastis. Apa yang menyebabkan? Kembali lagi, itu semua karena harga yang belum stabil, harga yang turun drastis, dan yang paling mengecewakan adalah khusus di Jawa ini pabrik belum buka. Setelah kita mengkonfirmasi dari beberapa pabrik, memang betul-betul mereka belum ada kepastian untuk kapan mereka mulai melakukan penerimaan. Kalaupun mereka melakukan penerimaan, itu masih sifatnya gambling. Teman-teman sekalian, begitu pula dengan transaksi katak atau bibit porang ini cukup turun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Petani-petani pemula yang dulunya ingin berbudidaya porang juga tapi belum mendapatkan bibit, itu mengurungkan niatnya untuk berbudidaya atau melanjutkan keinginannya untuk berbudidaya porang. Kita melihat pada bulan Mei 2022 ini harga katak pun terjun bebas. Dari tahun lalu masih di harga 200 sampai 250 ribu. Tahun ini di bulan Mei sudah banyak yang ingin menjual kataknya, khususnya di daerah Sumatera yang sudah mulai dorman dan sudah mulai tumbuh tunas. Nah, ini sebenarnya jenis bibit yang sudah siap untuk ditanam, tetapi karena harga belum stabil, akhirnya teman-teman masih menawarkan. Semoga ada petani-petani baru yang akan berbudidaya porang lagi. Tetapi kenyataannya minat itu sudah mulai turun atau bahkan tidak ada lagi yang mau menambah atau istilahnya melakukan penanaman lagi, khususnya di petani-petani pemula. Teman-teman sekalian, harga porang ataupun harga katak hari ini terjun bebas di angka yang sangat jauh dari tahun 2021. Untuk harga umbi hari ini masih di kisaran 3.000 sampai dengan 4.100. Nah, adapun harga katak yang tahun lalu 250.000, tahun ini atau di bulan Mei 2022 ini sudah menyentuh angka 20.000, 30.000, bahkan yang miris ada yang sudah mau menjual sampai di 15.000 per kilogramnya. Teman-teman sekalian, sangat miris melihat fenomena ini, tetapi kita sebagai petani tidak bisa berbuat banyak karena memang situasi dan kondisinya yang menyebabkan seperti itu. Teman-teman sekalian, adapun mereka pabrik-pabrik besar mulai melakukan kemitraan-kemitraan sendiri, mulai bekerja sama dengan para petani binaannya, sedangkan yang teman-teman yang sudah
jauh menanam, tapi lokasi ataupun jarak dengan pabrik ini ribuan kilometer atau bahkan ratusan kilometer, sangat disayangkan kemana mereka akan menjual. Fenomena yang terjadi juga seperti yang dialami oleh teman-teman di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah, bahkan di daerah Gorontalo, ini cukup miris ketika harga umbi produksi Rp3.000, tetapi jarak ataupun lokasi pabrik dengan tempat mereka berbudidaya itu jauh, dimungkinkan mungkin sampai di mereka hanya di harga 1.000 sampai dengan 1.500. Kami berharap untuk teman-teman yang mempunyai lokasi yang cukup jauh dari pabrik, hendaknya mengambil inisiatif lain, mengambil jalan yang lain untuk tidak menjual porangnya dalam keadaan basah, tetapi sebaiknya diolah dulu, dikeringkan dengan open mini atau dengan pemanasan sinar matahari. Tetapi perlu juga kita menggarisbawahi teman-teman yang akan melakukan chip atau membuat chip dengan penyinaran sinar matahari ini untuk lebih hati-hati, untuk lebih selektif lagi, karena jangan sampai kita sudah membuat chip, mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, tetapi harganya juga tidak setimpal atau bahkan mungkin tidak laku di pasaran. Ini memang harus mendapatkan kontrak dulu sebenarnya sebelum kita melakukan chip secara penyinaran matahari atau secara open mini. Karena banyak kejadian juga teman-teman yang sudah melakukan chip malah dihargai rendah atau dihargai murah oleh pabrik. Ada juga yang melakukan chip dengan sinar matahari, tapi pabrik juga ataupun pengepul yang membeli itu juga tidak setimpal dengan biaya yang sudah kita keluarkan. Teman-teman sekalian, mungkin yang sudah mengkarantina kataknya dengan jumlah yang besar ataupun sudah berkontrak dengan perusahaan-perusahaan, ya sebaiknya dibantu teman-teman yang lain yang mempunyai stok banyak tetapi belum ada link atau belum ada channel yang mereka dapat mendistribusikan atau menjual katak porangnya. Ataupun jalan satu-satunya adalah kembali menebar katak porang itu di lahan yang pernah kita tempati berbudidaya. Ditanam rapat saja, yang penting bisa tumbuh, karena produksi katak ini nantinya bisa menjadi umbi mini dan bisa dijadikan lagi katak ataupun bibit yang akan nantinya ditanam ulang. Teman-teman sekalian, harapan-harapan optimis tetap kita bangun agar betul-betul kita yang sudah mengeluarkan investasi yang cukup banyak ini tidak merugi, tidak tidak bangkrut. Minimal kita bisa kembali modal dulu agar nantinya pada saat kondisi porang ini sudah stabil, pada saat penentuan harga ini sudah ada, dan pada saat jaminan dari pemerintah sudah dikeluarkan untuk bagaimana porang ini bisa berkelanjutan ke depannya, kita tidak kesusahan lagi dalam mendapatkan bibit porang. Karena besarnya HPP atau harga pokok produksi di tahun 2021 itu 80% dikarenakan karena bibit yang begitu mahal. Teman-teman sekalian, harapan-harapan ini kami sampaikan juga ke pemerintah agar pemerintah punya inisiatif, punya solusi untuk bagaimana petani yang sudah panen ini segera mungkin bisa menjual bahan atau umbi produksinya.
Menurut informasi dari GACC atau dari Balai Pertanian Indonesia, Balai Karantina Pertanian Indonesia, jawaban dari GACC Tiongkok itu belum ada, sehingga buyer yang dari Tiongkok pun belum bisa menentukan harga untuk membeli porang kita di Indonesia. Kalau informasi yang update kita terima itu kemungkinannya di bulan 7 dan bulan 8. Kalau yang belum dorman hari ini porangnya, masih ada kesempatan untuk Anda mendapatkan harga yang lebih bagus. Tetapi bagi Anda yang sudah mulai dorman atau bahkan sudah mulai tumbuh tunas lagi, ada baiknya itu dibudidayakan ulang sehingga target ataupun modal yang kita keluarkan itu bisa minimal kembali dan insya Allah ada untungnya. Karena ketika umbi kita tanam kembali, insya Allah ke depannya akan mendapatkan umbi produksi yang lebih besar, akan mendapatkan katak yang lebih banyak. Sehingga biarlah kita rugi waktu, yang penting kita sudah bisa mendapatkan untung atau minimal kita sudah kembali modalnya. Memang sangat berat untuk kita sampaikan ke teman-teman, tetapi pada realitasnya inilah yang terjadi di lapangan. Kalau kita berhenti hari ini, maka pasti banyak orang yang akan menertawai kita. Kalau kita berhenti hari ini, maka pasti ada orang-orang baru nanti atau bahkan para konglomerat yang akan menggantikan kita menjadi petani porang. Karena glukomanan ini sangat dibutuhkan oleh dunia, glukomanan ini sangat diminati oleh negara-negara di Asia Timur khususnya, dan kenapa terjadi hari ini, kami rasa ini adalah permainan, kami rasa juga ini adalah intrik-intrik politik sehingga petani-petani di Indonesia bisa menerima kenyataan dan menjual umbi produksinya dengan harga yang sebenarnya tidak adil bagi petani kita di Indonesia. Sebagai penutup hari ini, informasi dari beberapa pabrik bahwa akan berdiri lagi pabrik-pabrik yang baru seperti di Manado itu ada pabrik yang baru, dan beberapa pabrik-pabrik mini juga sudah mulai dibangun oleh teman-teman di Sulawesi Utara. Kami berharap untuk daerah-daerah lain juga mampu dan ada yang mau berkontribusi membangun pabrik ataupun membangun skala-skala industri rumahan yang sifatnya masih open mini. Yang penting bagaimana kita tidak lagi berharap sepenuhnya kepada pabrik lokal. Dan satu lagi, hendaknya teman-teman yang sudah berbudidaya porang, belajarlah menikmati atau mengkonsumsi porangnya, karena kalau kita tidak mencobanya, bagaimana kita akan mengatakan bahwa porang ini diminati atau digandrungi oleh negara-negara di belahan dunia ini. Begitu mungkin teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga ke depannya harga porang akan terus membaik, dan insya Allah kami akan update terus bagaimana harga porang dan masa depan porang akan berlabuh di mana. Begitu, salam dari Makassar.